Man lahu sah, siapa saja yang mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, falam yudah, dia tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan dia dekat-dekati tempat solat kami, masjid kami atau musola kami. Ini warning yang berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dibayangkan ada orang semenjak lahir sampai mati tidak pernah berkurban. Apakah dia tidak pernah disentuh oleh uang seharga 3 juta, dihinggapi oleh uang 2.500.000? Ini mustahil, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi ancam ini, jangan dekati masjid kami, jangan dekati musola kami. Ketika Anda tidak berkurban, ketika itu Anda mendekati masjid, Allah tidak senang lihat Anda. Di kantong Anda ada uang 3 juta, tapi Anda tidak ikut kurban. Sedangkan HP Anda ada 3 dengan harga 4 juta, 2 juta, bisa Anda jual 1 untuk kurban. Ini kelemahan kita, tidak prioritas, bukan tidak mampu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan bicara tentang perkara kurban. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang diterapkan dalam syariat Islam adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari segi makna bahasa, kurban masdar yang artinya adalah pendekatan diri kepada Allah. Qurbanu ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Qaraba artinya mendekatkan. Maka kurban adalah salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuannya adalah takwa. Yanaluhu taqwa minkum, yaitu untuk mencapai ketakwaan dari kalian. Seluruh ibadah sasarannya takwa. Apapun ibadahnya, mulai dari niatnya sampai pelaksanaan ibadahnya, seluruh ibadah untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah beberapa kali haji umat Islam Indonesia tidak pergi haji. Dan di mana kalaupun kita tidak bisa pergi haji, apapun ibadah-ibadah di bulan haji yang bisa kita kejar dan kita capai, maka harus dimaksimalkan. Yang jelas, ibadah-ibadah di bulan haji harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di antaranya adalah ibadah kurban. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, para a'immah berbeda pendapat apakah kurban hukumnya wajib atau sunat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara a'immah wal fuqaha, imam-imam dan para fuqaha yang mewajibkan, berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sah, siapa saja yang mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, falam yudah, dia tidak berkurban, fala yuqarribanna musallana,
jangan dia dekat-dekati tempat solat kami, masjid kami atau musola kami. Ini warning yang berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian aimatul muslimin, imam-imam kaum muslimin berpendapat bahwasanya kurban hukumnya wajib. Di antara yang berpendapat wajib adalah Abu Hanifah Nu'man, pengasas mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama setelah mengkaji-kaji, menambah dengan dalil-dalil yang lain dan berhujah dengan sunnah juga, kesimpulannya jumhur ulama menyatakan hukumnya sunat muakkad. Hukumnya sunat muakkad. Nah, jadi ada dua pendapat. Yang satu mengatakan wajib, yang satu lagi mengatakan sunat muakkad. Walaupun demikian, jangan diremehkan. Ini sunat muakkad hanya menghindari kata wajib. Karena kalau diwajibkan, yang tidak berkurban nanti semuanya kena dosa. Maka untuk itu dengan hikmah, jumhur ulama menyatakan sunat muakkad, sunat yang dekat dengan wajib, setaraf di bawah, satu tingkat di bawah wajib. Artinya apa? Dianjur keraskan, ditegaskan bagi yang mampu untuk berkurban, maka dia harus berkurban. Perkara kedua, bagaimana kita tidak mampu berkurban dengan satu bagian kurban? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah berkurban, dia berkata dengan doanya ketika menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terima ini dari kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad, dan umat Muhammad. Dari dalil ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada kalimat musyarakah fi kurban, ada musyarakah dalam berkurban. Maka dalam hal ini sidang jemaah, jika anda tidak mampu berkurban satu orang, gabung suami istri. Jika anda mampu satu orang satu kurban, satu bagian, maka harus satu bagian. Jika tidak mampu, maka boleh digabungkan dengan istri anda. Jika tidak mampu juga, dengan menantu dan anak kita. Jika tidak mampu juga, patungan satu rumah. Jangan sampai ada rumah yang tidak ada ikut kurban. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini kekakuan hukum selama ini dianggap kurban itu satu orang. Ustadz, saya punya uang 1 juta saja, sementara kurban lebih dari 2 juta. Gabungkan 1 juta itu dengan yang lainnya. Ustadz, masjid mengambil tarif 2,5 juta, sementara uang kami satu keluarga 2 juta. Cari kambing ke pasar yang harga 2 juta, boleh disembelih sendiri. Cari kambing yang memenuhi syarat, cuman badannya agak kecil, tidak mesti Ottawa dan yang lainnya. Ada kambing yang memenuhi syarat di harga 2 juta, ada kambing yang memenuhi syarat di harga 1,8 juta. Beli sidang jemaah, beli sendiri dan berkurban. Mulai sekarang mulai bergerak, incar-incar kambing orang, ya, untuk dibeli untuk kurban. Dan kemudian kalau memenuhi syarat, maka ketentuan bukan harganya, ketentuan adalah 1 ekor kambingnya atau 1/7 dari sapinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kalau begini cara kita, insya Allah hampir semua kita akan mampu berkurban. Coba dibayangkan ada orang semenjak lahir sampai mati tidak pernah berkurban. Ada orang dari lahir sampai mati tidak pernah berkurban. Apakah dia tidak pernah disentuh oleh uang seharga 3 juta? Disentuh oleh uang, dihinggapi oleh uang 2,5 juta. Ini mustahil sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi ancam ini, jangan dekati masjid kami, jangan dekati musola kami. Ketika anda tidak berkurban, ketika itu anda mendekati masjid, Allah tidak senang lihat anda. Di kantong anda ada uang 3 juta, tapi anda tidak ikut kurban. Sedangkan HP anda ada 3 dengan harga 4 juta, 2 juta,
bisa Anda jual satu untuk kurban. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini kelemahan kita tidak prioritas, bukan tidak mampu. Kita tidak prioritas, bukan tidak mampu. Ini persoalan. Ajak keluarga Anda, satu rumah satu bagian kurban. Jangan satu rumah satu sedekah kurban. Ini sidang jemaah yang harus diatasi. Nah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hewan kurban. Tadi sudah dikatakan dari doa Nabi, isyarat boleh berkurban musyarakah. Terus boleh kita akan mengkurbankan umatmu apa keluarga yang sudah meninggal dunia. Kesalahan hari ini, pertama, bolehkah orang yang meninggal dikorbankan? Boleh, tidak ada masalah. Ibnu Taimiyah menyatakan sampai, Imam Ahmad menyatakan sampai, Hambali menyatakan sampai, apalagi Syafi'i menyatakan sampai, jumhur ulama menyatakan sampai. Boleh, tapi ada persoalan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yang hidup, dia mampu satu kurban. Dikurbankannya suaminya sudah meninggal, dia tidak berkurban. Dikurbankannya ibunya sudah meninggal, dia tidak berkurban. Padahal hukum kurban, taklifinya jatuh pada dia, bukan pada yang sudah meninggal. Yang wajib berkurban itu orang yang mampu ketika hari raya kurban, di hari yang hari tasrik, hari kesempatan kurban itu, mulai dari hari lebaran sampai hari tasrik itu, dia punya kemampuan, maka dia yang wajib berkurban. Tapi perkara yang sudah meninggal dibolehkan, cuma jangan sampai yang berhutang, hutangnya nggak dibayar, yang nggak punya hutang malah dijadikan tabungan. Ini tidak benar sidang jemaah. Datang salah seorang dari Solo ke rumah saya, seorang pegawai bank. Nanya, Ustadz, saya mau kurban untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia. Saya tanya, Anda sudah kurban? Anda punya 2 kurban? Tidak, 1 saja. Terus Anda tidak berkurban? Tidak, yang wajib itu Anda. Yang orang tua Anda waktu itu nggak pernah, mungkin dia tidak punya uang, tidak datang kewajiban kurban. Nah, untuk itu solusi kedua, Anda berkurban, ikut sertakan keluarga Anda, ibu Anda, istri Anda yang sudah meninggal, ikutkan dalam kurban Anda. Ini kurbanku dan kurban keluargaku dan kurban keluargaku yang telah meninggal dunia, ibuku, almarhum bapakku. Itu boleh. Karena Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal, ya Allah terima ini kurban Muhammad, wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Umat Muhammad itu mencakup yang hidup dan yang mati. Begitu kata ulama. Umat Muhammad itu mencakup yang hidup dan yang mati. Begitu kata ulama. Maka yang tak salah itu, yang hidup tidak dikurbankan, yang mati saja yang dikurbankan. Itu yang problem. Tapi jika diikut sertakan, bergabung, tidak ada masalah. Ini fikihnya sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Perkara hewan kurban itu, pertama adalah onta, kedua sapi, ketiga kerbau, keempat kambing. Sidang jemaah urutannya utamakan onta, tapi onta tidak ada. Di Malaysia saya dulu sering diundang ke masjid onta. Saya heran kenapa masjid onta. Rupanya setiap kurban dia datangkan unta melewati Australia. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka utamakan onta. Yang kedua, tidak ada onta, ya sapi. Tidak sapi, kerbau. Tidak ada kerbau, kambing. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau yang onta, kerbau dan sapi 1/7 boleh 1/7. Nah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, kedua syarat hewannya, jangan, pertama umurnya, yang jelas sudah dewasa. Sudah dewasa, ya. Kalau kambing, ya umur 1 tahun mungkin, atau kurang sedikit. Kalau sapi 2 tahun, minimal 2 tahun. Kalau onta sekitar 5 tahun. Pokoknya dewasa, ya, melewati sudah tidak remaja, sudah mendekati dewasa. Itu umurnya. Kemudian tidak boleh cacat. Jangan yang cacat yang bagus.
yang baik. Yang baik sidang jemaah. Jangan yang patah kakinya. Makanya ketika kurban itu hati-hati pelaksanaan kurban. Ada yang patah sebelum disembelih. Kenapa? Karena hewannya kaget. Maka hewan kurban itu disayang-sayang. Di zaman Nabi ditutupi punggungnya, disayang-sayang. Jadi itu fikihnya. Kemudian siapa yang menyembelihnya? Yang menyembelihnya utamanya orang yang berkurban. Jika tidak mampu dia boleh mewakilkan. Jika tidak ada yang mewakilkan, dia boleh mengupahkan. Tapi jangan diambil upahnya dari hewan kurban. Nah, ini jangan keliru ini. Sekarang ini sudah banyak video, tidak boleh diupahkan. Boleh diupahkan, tapi tidak boleh upahnya diambil dari bagian kurban. Upahnya kata Nabi min indina, dari kantong sendiri. Yang tidak boleh itu daging kurban dijadikan upah. Itu tidak boleh. Sekarang ada salah paham lagi. Maka tidak boleh panitia kurban diberi daging kurban dengan kupon panitia. Ini keliru juga. Itu bukan upah. Itu bukan upah. Pekerja dikasih dilebihkan dari yang lain. Dia ada kupon pekerja. Apakah itu upah? Itu bukan upah. Upah itu pakai akad. Upah itu pakai standar. Diupah kamu 100.000. Akad itu. Kalau ini tidak upah, ini pemberian, itu boleh. Berikutnya, hukum kulit. Apakah kulit boleh dijual? Ini banyak sekarang ini. Di kampung kita ini, kulit sapi itu ternyata mubazir, dibuang orang. Apakah mubazir itu sesuai syariat? Mubazir dilarang syariat. Terus apakah sepakat ulama menyatakan tidak boleh dijual? Tidak. Jumhur berpendapat tidak boleh dijual. Tetapi banyak juga ulama yang membolehkan. Abdullah bin Umar membolehkan. Al-Auza'i membolehkan. As-Sawri membolehkan. Hanafi membolehkan. Banyak ulama-ulama yang membolehkan. Ini harus kita tegaskan ini, jelaskan ini. Untuk apa kulit sapi sama orang kita selembar telapak tangan, sebesar telapak tangan, selembar kertas buku bintang obor, biasanya dibuang saja, biasanya tidak manfaatkan. Maka dalilnya apa membolehkan? Dalilnya sidang jemaah sepakat semua ulama dibolehkan memanfaatkan kulit daging kurban, kulit hewan kurban. Memanfaatkan. Apakah dijadikan suatu benda bermanfaat atau apa? Sepakat itu boleh. Karena hal itu tidak tercapai, dijual, uangnya bermanfaat sesuai substansi dengan kiasnya, kias manfaat, maka boleh dijual dan uangnya disedekahkan, bukan kantong panitia kurban. Nah, itu dia. Uangnya disedekahkan kepada orang yang layak menerimanya, fuqara wal masakin. Siapa saja yang membolehkan? Saya harus sampaikan ini. Siapa saja yang membolehkan? Yang pertama tadi Al-Auza'i, Ishaq, Ahmad, Abu Thawr dan Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah, kemudian Abdullah bin Umar dan Hanafi. Itu membolehkan. Jadi tidak mutlak bahwasanya tidak boleh. Itulah di antara persoalan-persoalan penting yang harus kita sampaikan tentang persoalan kurban, khilafiyah ulama. Dan kemudian sidang jemaah, saya ingatkan saudara, bapak-bapak kaum muslimin, bersemangatlah berkurban.
Anda ingat ketika Anda dirawat oleh dokter 1 minggu, dia tagihannya 3.500.000, ikhlas Anda membayarnya. Dokter rawat Anda 1 minggu, mintanya 5 juta, Anda bayar. Jual motor kalau perlu, ikhlas. Tapi bagaimana ketika Allah merawat Anda dari kecil sampai hari ini, 60 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dari kecil Anda dibesarkan, dari lemah dikuatkan, dari miskin dikayakan, dari sendirian dijadikan keluarga, kemudian Anda diberikan fasilitas hidup. Ketika diminta oleh Allah kurban, 1 kurban per tahun, 1 tahun, Anda enggan membayarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.